Halo sahabat fotografi, saya sekarang ini kedatangan kawan saya dari Kinep ya. Saya rasa nanti saya coba bisa tanya bahwa memang sekarang ini kebutuhan para fotografer untuk menyimpan data-data itu sangat penting, dan pada akhirnya fotografer harus konsen ke sana ya. Jadi saya akan coba ngobrol. Oke Mas, apa kabar? Baik Pak. Sudah ngopi ya? Sudah ngopi. Ayo nih, jadi sebelum kita coba nanti Mas install di sini gitu, kayaknya saya sama mungkin kawan-kawan fotografer perlu diterangkan juga ya, mengenai apa itu Kinep, kepentingannya apa, keuntungannya apa ya. Sebetulnya Kinep itu apa sih? Oke, secara sederhana Kinep itu adalah media penyimpanan berbasis jaringan yang bisa diakses lewat jaringan. Oh, oke. Ya. Server ini ya. Seperti tapi punya sendiri. Punya gitu. sendiri, ya, private. Oh, keren. Iya. Itu. Nah, solusi Kinep yang bisa membantu kita ya seorang fotografer dalam workflow pekerjaan yang biasanya dilakukan setiap kita motret tuh seperti apa dan bagaimana bisa? Iya, karena Kinep itu dasarnya media penyimpanan berbasis jaringan, seperti yang saya sudah lihat beberapa fotografer, ya kan, mereka setelah mengambil foto ke komputernya, ya kan, setelah itu dia harus mengkopinya di komputer lalu mengedit, atau filenya di-copy untuk dibagikan kepada rekan-rekan kerjanya, ya kan, ke customernya, ya. Itu dia harus copy lagi ke flash disk atau ke CD. Nah, dengan menggunakan Kinep ini menjadi solusi untuk itu semua. Jadi file setelah foto bisa di-copy di dalam Kinep, disimpan di dalam Kinep. Nanti dari dalam Kinep bisa langsung di-share langsung kepada customernya. Aman nggak itu? Artinya gini, kan kalau kita berikan satu kode ya, atau Link oke, link dia punya passwordnya, Iya. itu selain foto kita yang dia berhak memiliki, dia bisa ngeliat file kita yang lainnya nggak? Oh, oke. Jadi di Kinep ini apa yang di-share hanya file yang ditentukan sendiri. Kita yang menentukan. Ya, jadi bisa ditentukan sendiri filenya. Ya. Selain itu juga file yang di-share tersebut bisa diberikan password. Jadi proteksinya lebih tinggi lagi gitu. Ya, itu tadi ya. Jadi sahabat fotografi itu sudah diterangkan tadi caranya bagaimana. Mungkin ada tambahan-tambahan bagaimana caranya mengakses gitu, ditambahkan lagi, bisa diterangkan. Untuk mengakses Kinep bisa menggunakan jaringan lokal, yaitu dengan terkoneksi Wi-Fi maupun kabelan dalam satu jaringan dengan Kinep. Selain itu, jika laptop atau komputer Bapak sudah dilengkapi dengan port Thunderbolt, bisa menggunakan Kinep yang sudah dilengkapi dengan port Thunderbolt, seperti seri TS453BT3. Selain itu, Kinep juga bisa diakses dari luar rumah dengan menggunakan koneksi internet, dengan menggunakan browser, mengakses My Kinep Cloud, ataupun dengan menggunakan aplikasi mobile Kinep yang tersedia di iOS dan Android. Jadi tidak perlu khawatir lagi jika Bapak perlu data yang telah disimpan di rumah, bisa diakses dari mana saja. Sekarang ini kalau kita bicara server, ternyata setiap pribadi bisa memiliki ya. Iya. Sedangkan dulu kan kalau kita bicara server, tempatnya jauh penyimpanan, jadi kayak menjadi momok gitu ya. Luar biasa ya. Sekarang untuk pemasangan ini ada biaya tambahan seperti bulanan atau jika kita menggunakan server Kinep ini. Jadi Kinep ini untuk biayanya hanya biaya di awal. Jadi pertama kali kita hanya membeli unitnya, berikut dengan harddisknya. Jadi harddisknya ditentukan sendiri tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Untuk harddisknya sendiri kita rekomendasikan brand Western Digital karena sudah ada seri khusus untuk NAS, yaitu WD Red, yang sudah tidak perlu dilakukan lagi kompatibilitasnya dengan Kinep, dan ketangguhannya baik dari ketahanan,
maupun kecepatan transfer datanya. Misalnya 10 tera misalnya, kita bisa gunakan yang 4 tera, ya kan? 4 tera dikali 3. Kali 3 gitu. Kali 3 jadi 12 tera karena ada proteksi RAID nanti di sana. Iya. Ya. Selain itu nggak misalnya buat nggak 10 tera crack gitu nggak ya? Nggak, karena per tahapan, per slot ya mungkin. Per slot ya. Oke. Slot. Iya. Seperti itu juga ya. Jadi artinya bahwa kalau misalnya sekaligus 10 tera gitu kan agak riskan juga ya mungkin. Betul. Ya? Jadi kenapa harddisknya dibagi-bagi seperti itu? Karena QNAP sendiri selain untuk penyimpanan berbasis jaringan, QNAP ini memiliki proteksi RAID. RAID itu yang mana dia memproteksi data dengan menggabungkan harddisk tersebut. Jadi anggaplah Bapak menggunakan 2 harddisk, salah satu harddisknya rusak, itu masih ada data-datanya masih aman. Gitu. Karena ke cloning sendiri di cloning sendiri, jadi dari dalam sistem. Otomatis. Betul. Bagus dong. Iya. Waduh, itu jadi sahabat fotografi ya sudah diterangkan di situ bahwa ya ini selain keuntungan-keuntungan yang didapat kalau kita menggunakan QNAP itu ada hal yang sebetulnya menjadikan seorang fotografer itu merasa aman dan nyaman. Jadi filenya tuh nggak hilang, atau biasanya problemnya kalau di harddisk itu kan tiba-tiba korups ya, terus hilang, waduh itu celaka. Saya aja sering ngalamin itu ya. Jadi saya rasa dengan seperti kondisi ini saya rasa sangat safe ya. Ada satu yang saya pertanyakan juga, sebetulnya banyak sih ya. Saya punya masalah ya misalnya dengan harddisk sebelumnya yang saya sudah ceritakan tadi, sering error lah, datanya hilang yang saya pernah sampaikan. Mungkin teman-teman fotografer juga pernah ngalamin, atau foto rusak. Kalau kita menggunakan QNAP itu ada solusinya untuk kita ngalamin seperti itu gitu, atau seperti apa? Iya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi QNAP ini dilengkapi dengan proteksi RAID. Selain itu, proteksi RAID. Iya, RAID. RAID itu jadi untuk memproteksi jika salah satu harddisk rusak, seluruh datanya masih ada di dalam QNAP tersebut. Ada ya? Iya, jadi kan harddisk itu tidak rusak semuanya. Biasanya rusak 1 atau 2. Tapi ada satu sistem untuk bisa. Ada satu sistem yang bisa membackup itu semua. Seperti itu. Jadi di QNAP ini jika ada salah satu harddisk yang rusak, QNAP sendiri ada sistem untuk warning sistemnya, jadi akan memberitahu peringatan bahwa ada harddisk yang rusak. Nah, jika ada harddisk yang rusak, itu bisa langsung diganti harddisknya. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang kita lagi musim-musimnya dihack ya. Ya, saya dihack. Instagram mau dihack, hampir aja. Facebook dihack. QNAP ini bisa nggak dihack ya? Kalau kita menyimpan data gitu lewat QNAP, terus tiba-tiba ada yang nge-hack gitu, karena kita ngasih link kan ke orang. Iya, oke. QNAP sendiri dilengkapi dengan keamanan data. Selain RAID tadi, itu juga dilengkapi dengan password. Jadi ada username password untuk loginnya. Selain itu bisa ditambahkan juga notifikasi. Jadi ketika ada orang yang coba akses ke dalam QNAP, nanti bisa kirim notifikasi ke kita. Nah, selain itu juga bisa juga ditambahkan proteksi berikutnya dengan autentifikasi. Jadi ada autentifikatornya lagi, ada kode autentifikatornya lagi. Ketika mau masuk login di QNAP, username password juga harus memasukkan autentifikator. Berlapis jadinya. Ya, kecuali orang dalam ya. Nah, itu. Kalau orang dalam berarti bukan nge-hack gitu, ngambil data secara langsung. Menarik juga gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya QNAP, storage-nya penuh, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi jika slot bay-nya sudah penuh, itu bisa dilakukan penambahan lagi, bisa dengan ekspansi unit, dengan menggunakan ekspansi unit, atau bisa juga dengan mengganti harddisk yang penuhnya. Jadi QNAP ini ada fitur hot swap, jadi harddisknya bisa dikeluarkan, diganti dengan harddisk yang baru. Nanti datanya sync lagi, betul. Tinggal telepon kirim langsung, cepet itu ya? Iya. Pakai apa? Gojek atau bisa orang datang sendiri? Iya, tergantung ini ya Pak.
Jadi saya rasa ini sudah tadi kita sudah diterangkan ya sama apa yang berwenang sendiri ya dari Mas dari kita ini bahwa semuanya dengan menggunakan Kinect itu satu solusi apa-apa yang sering dialami fotografer itu sudah terselesaikan ya, terutama yang sekarang sering terjadi adalah habis motret ya kayak saya sendiri aja, setiap motret kasih USB ya murah lah misalnya harganya, tapi kalau kali 100 kali 50 jebol juga ya akhirnya. Jadi dengan cara ini kita tinggal kasih link saja gitu loh. Jadi inilah satu perkembangan di dalam apa sarana untuk berfotografi dengan adanya storage atau server Kinect ini sangat membantu para fotografer untuk bisa melakukan pekerjaan fotografi saya rasa ya. Iya betul. Oh saya rasa ini ya apa yang belum saya masih perlu di ini ya, mungkin ada hal-hal yang perlu diungkapkan lagi informasi untuk kawan-kawan fotografer. Iya, Kinect ini sebenarnya satu solusi lengkap untuk teman-teman fotografer, ya kan? Karena kita tahu sendiri data foto itu begitu mahalnya, karena momen itu tidak dapat kita ulang. Jadi untuk teman-teman fotografer, solusi dari Kinect ini tentu sangat membantu teman-teman fotografer untuk menyimpan datanya, untuk membagikan datanya, ya kan? Untuk berkolaborasi dengan fotografer lain, dengan editor, ya kan? Seperti itu sih, Pak. Wah, menarik sekali ya. Tadi sudah diterangkan dan sudah panjang lebar. Saya rasa sahabat-sahabat fotografi sudah paham juga ya. Nah, tinggal bagaimana Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan Kinect untuk eksplorasi pekerjaan Anda yang nantinya akan lebih baik lagi ke depan ya. Oke, Mas, terima kasih. Jadi baru saja kita diterangkan dari pihak yang berwenang, jadi udah jelas ya dari Kinect sendiri, jadi kita harus percaya. Dan ini menjadi sebuah informasi yang menarik bagi kawan-kawan atau saudara-saudara, sahabat-sahabat fotografi di seluruh Indonesia atau bahkan di luar Indonesia. Oke Mas, kita ngopi lagi. Terima kasih. Cheers dulu dong. Oke, cheers.